rasa sakit itulah akhirnya pintu atau jalan lahir itu terbuka untuk kelahiran baru. Nah, sama halnya seperti itu. Ini waktunya new life ya, kelahiran baru, di era baru, peradaban baru. Seperti itu, Mas Indra. Ini waktunya new life. New life, sedang berkontraksi jagatnya. Kesadarannya tidak hanya individu, tapi kolektif. Mungkin kolektif gitu ya. Ya. Maka mungkin kalau dari sudut pandang secara umum ya, kalau mata manusia biasa pasti mata sebagai mata kornea manusia ya, pasti akan melihat wah ini kekacauan, ini keruntuhan, sampai saya banyak mendengarkan ya kalau dimampukan nih mau nih pindah keluar dari Indonesia gitu. Pada kayak gitu. Padahal justru ini adalah pembersihan demi pembersihan yang memang akan diawali di tanah Nusantara, di tanah air Nusantara. Sebagai cikal bakal center dari peradaban. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Baik teman-teman, jadi kita jumpa lagi malam ini dengan Mbak Ninda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali di Ngaji Roso ya Mbak. Sami-sami, Rahayu Mas Hendra Datin. Rahayu. Jadi teman-teman, kalau kita hanya melihat dari sisi permukaan saja, situasi dan kondisi yang terjadi di Republik ini akhir-akhir kita kan lihat sendiri ya di media sosial, kekacauan, chaos, penjarahan, hingga rencana pembubaran DPR secara masif. Ini kan seolah-olah kalau kita lihat secara permukaan kan sebagai sebuah bencana gitu ya Mbak Ninda ya. Tapi di balik itu bisa jadi ini justru proses semesta untuk menggemburkan tanah yang lama gitu ya. Bahasanya menggemburkan tanah yang lama gitu ya. Meretakkan sistem yang sudah usang gitu, atau status quo gitu ya, supaya benih-benih kesadaran baru ini benar-benar bisa tumbuh dan bermunculan kembali gitu. Jadi mungkin saya akan berangkat dari kira-kira bagaimana kita bisa membaca fenomena chaos ini dan penjarahan ini, apakah ini sekedar gejolak sosial atau memang lagi-lagi perlu kita ulang, ini akan muncul sebuah kesadaran yang baru gitu ya, sebuah memori-memori dari leluhur kita yang dulu yang masih terpendam sekarang muncul kembali untuk membuat sebuah penataan baru untuk Nusantara gitu. Monggo Mbak Nin, mungkin bisa di breakdown. Ya. Ingsun tampi kasunyatan tanpa pitakonan. Wujud manembah ingsun dumateng panjenengan sing kuwasa sing ngatur sekabehane kasunyatan. Ora ana kasunyatan kedaden tanpa ijine panjenengan. Kasunyatan adil kanggo sekabehane. Kasunyatan wujud katresnaning panjenengan sing kuwasa sing sejati. Ingsun ngabdi dumateng panjenengan, ngatresnani kaya panjenengan. Nggih Mas Hendra, kita sudah menyepakati ya untuk ada salam, tekad, komitmen, pengabdian pada Yang Maha Kuasa. Ini kita sebut sebagai salam panembahan. Jadi untuk mengawali setiap perbincangan kita, obrolan-obrolan kita, sehingga itu akan memberikan power tersendiri untuk kita ingat bahwa kita hidup ini untuk laku, dan laku ini adalah dalam rangka pengabdian kita pada Yang Maha Kuasa, sang sumber tempat kita nantinya kembali menunggal di sana, gitu. Ya, dengan adanya hal-hal yang terjadi
kemarin sudah sempat kita bahas juga ya. Ya ini merupakan bagian dari agenda sebenarnya Mas Hendra. Jadi agenda dari sistem yang maha kuasa yang memang sedang ada gawe untuk mendongkrak kesadaran-kesadaran yang ada di raga manusia, di dunia manusia ini, untuk waktunya bangun, untuk waktunya bertumbuh sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dari sononya. Ada threshold-nya gitu. Threshold itu ambang batas minimal ya, karena sudah waktunya untuk semua level up gitu. Jadinya ya hal-hal seperti ini sebenarnya adalah salah satu bentuk perwujudannya saja gitu. Memang ada chaos, ada hal-hal yang memang harus dalam tanda kutip runtuh ya. Karena ya diibaratkan kalau mau ada tunas-tunas baru, itu kan pasti tanah itu kan dikerakal dulu, digemburkan dulu sehingga benih itu bisa tertanam, kemudian tumbuh subur menjadi tunas yang baru. Ibaratkan ini deh, kayak bayi baru lahir juga. Bayi yang mau lahir itu kan pasti ibunya sang ibunya itu akan mengalami satu kontraksi ya, rasa sakit. Tapi dari rasa sakit itulah akhirnya pintu atau jalan lahir itu terbuka untuk kelahiran baru. Nah sama halnya seperti itu. Ini waktunya new life ya, kelahiran baru di era baru, peradaban baru. Seperti itu Mas Indra. Ini waktunya new life. New gitu. life, sedang berkontraksi jagatnya. Kesadarannya tidak hanya individu, tapi Kolektif. mungkin kolektif gitu ya. Ya. Maka mungkin kalau dari sudut pandang secara umum ya, kalau mata manusia biasa pasti mata sebagai mata kornea manusia ya, pasti akan melihat wah ini kekacauan, ini keruntuhan, sampai saya banyak mendengarkan ya kalau dimampukan nih mau nih pindah keluar dari Indonesia gitu. Pada kayak gitu. Padahal justru ini adalah pembersihan demi pembersihan yang memang akan diawali di tanah Nusantara, di tanah air Nusantara, sebagai cikal bakal center dari peradaban yang kita bahas kemarin gitu. Jadi bagaimanapun juga kan memaknai ini semuanya, pembersihan ini kan diizinkan oleh Tuhan gitu ya. Dan tentu mungkin misalnya kayak sudah waktunya kayaknya lembaga-lembaga yang sekiranya secara vibrasi kolektif bangsa ini udah nggak relevan, mungkin udah waktunya untuk ditata ulang gitu ya. Iya. Butuh sistem yang baru. Betul. Gitu ya Mbak Nin ya. Sistem yang selaras dengan sistem yang maha kuasa. Sistem semesta ini. Karena kan ya kemarin ya kita bahas bahwa ini pun titiwan sini pun sudah waktunya kesadaran ini akan didongkrak, dibangunkan secara kolektif. Otomatis kalau terbangun secara kolektif itu energi vibrasinya kan akan terakumulasi. Nah ketika vibrasinya itu terakumulasi, sistem lama itu nggak akan kuat dengan itu gitu. Pasti akan runtuh dengan berbagai cara. Jadi memang sistem yang menopang sesuatu yang memang sudah tidak selaras dengan vibrasi yang akan dinaikkan itu akan runtuh gitu. Tapi kenapa di setiap pergantian atau peralihan sebuah zaman itu senantiasa membawa tumbal ya? Banyak nyawa. Jadi tumbal ya bahasanya Mas ya. Ya sebenarnya ini kan juga bagian dari, ya kalau bahasa tumbal itu terlalu kejam ya Mas ya, nggak ada katresnanya, nggak ada cintanya. Padahal sejatinya kan yang maha kuasa itu ngatresnani sekabehane. Ora ono sing ora dikatresnani. Jadi ngatresnani sekabehane tanpa kecuali. Semua dikatresnani, dan kembali lagi yang dikatresnani adalah kesadaran. Nah, kenapa sampai harus terlintas tadi Mas Hendra sampaikan tumbal, ya sebenarnya itu adalah pilihan dari kesadaran itu sendiri. Karena kembali lagi kita kan dibekali free will untuk bebas memutuskan kesadaran itu. Dan setiap keputusan itu ada konsekuensinya.
peringatan atau pangeling-eling dari sistemnya yang maha kuasa. Itu sebenarnya sudah senantiasa mengiringi perjalanan kita. CCTV yang nggak akan pernah mati ya sepanjang perjalanan mengawasi, menilai. Ya, tapi karena keputusannya terus abai, terus nggak mau bangun kesadarannya, melek pun tidak, ya akan menerima konsekuensi yang semestinya. Dan itu merupakan sudah merupakan hukum yang salah satu hukum atau aturan yang berlaku di sistemnya yang maha kuasa. Seperti itu. Setiap keputusan, setiap pilihan ada konsekuensinya. Jadi chaos, kegaduhan, kekacauan itu merupakan mungkin cara semesta untuk mengguncang kenyamanan palsu manusia. Ya. Supaya kemudian dia kembali kepada kesadaran yang sejati. Betul. Karena telah terlalu lama terlelap kesadaran itu. Maka yang sering saya sampaikan tentang koma, pingsan, terlelap, itu kesadarannya. Bukan raganya. Raga butuh istirahat, iya. Tapi kalau kesadaran sudah melek, Mas, apalagi sudah mijil, itu nggak akan tidur lagi. Karena sudah paham melek tuh seperti ini toh. Bangun tuh seperti ini toh. Nah, kesadaran terlelap, pingsan, koma, itu sama halnya dengan hidup dalam ilusi. Hidup dalam imajinasi. Nggak akan bisa melihat kenyataan apa adanya, real time gitu, nggak bisa. Nah, sekarang vibrasinya itu ngoyak ya, mengarahkan untuk nepak jagat. Benar-benar real time di kenyataan. Melihat kenyataan apa adanya. Jadi nggak hidup dalam ilusinya lagi. Nggak akan ada lagi manipulasi dan sistem yang mendukung, menyokong, menopang hal-hal yang berbau manipulasi, ilusi, dan menidurkan, meninabubukkan kesadaran, pasti akan dihancurkan, apapun bentuk sistem itu. Kita nggak mengerucut ngomong tentang sistem pemerintahan atau apapun ya, segala sistem yang itu mendukung, mensupport kesadaran tidak terbangun, akan dihancurkan. Dan kemarin sinya kan kita mengangkat pati, karena memang mulai tergeger-geden yang mewujud di perwujudan manusia gegeran itu kan di pati pertama kali, yaitu pati pangane, pati jabatane, pati karakternya itu bisa dihabisi loh, pembunuhan karakter, sampai akhirnya ya karek ketop-ketop ngemat ke jagat apa ono nih to akhirnya. Nah akhirnya mulai melek, oh iki to ono kesadaran, ono sing nguripi raga iki, seperti itu. Dulu orang itu kalau sudah dihadapkan dengan tetua-tetua agama tertentu gitu ya, itu tuh pada nurut-nurut, pada manut-manut gitu. Yeah. Sekarang tuh konteksnya beda. Mereka lebih, nalar kritisnya lebih terbangun gitu. Iya. Contoh, kita kan sekarang lagi di Tuban nih. Zaman dulu misalnya orang sebut kiai gitu kan nggak ada ya yang berani mengkritik gitu. Habib gitu ya. Sekarang lagi rame kan di Tuban, yang makam palsu Sunan Bonang segala macam, bahkan sampai dilaporkan polisi, oknum habaib. Ini kan dulu nggak ada cerita-cerita kayak gini gitu. Itu bagian dari sistem yang tidak selaras dengan semesta akan diruntuhkan tadi nggak? Ya pasti Mas, pasti. Kan itu membangun satu ilusi. Kalau mau dibilang apa ya, ya kalau ada manipulasi kan pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah silakan saja diksi atau istilahnya apa, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan diada-adakan yang itu arahnya tidak membangun kesadaran dari manusia, ya pasti akan diluluhlantahkan, diruntuhkan, diobrak-abrik. Jadi memang akan berbeda sekali nanti sistemnya dengan yang telah ada saat ini. Gitu. Oke. Nah terus secara individu gitu Mbak, bagaimana kita memaknai sebuah chaos ini sebagai bukan kehancuran yang destruktif, tapi kehancuran yang kreatif yang masih tetap membuka ruang untuk bertumbuh, itu gimana? Ya, karena memang terlihat secara perwujudan akan porak-poranda ya. Nah kemarin sempat kita bahas juga bahwa kembali lagi yang akan ditumbuhkan itu kan kesadaran, bukan raga kita, bukan pernak-pernik perwujudan yang ada di melingkupi kesadaran kita gitu. Jadi ya akan berangkat dari situ.
meskipun diobrak-abrik segala perwujudannya, ketika kesadarannya melek, ketika kesadarannya bangun, nanti akan ada petunjuk dan akan dimengertikan. Dia akan meng-create apa sih, berangkat dari situ, start dari situ. Meskipun itu perlu proses ya, pasti akan recovery dulu, healing dulu. Nah, akhirnya dengan terbiasa atau menjadi habit, akan terbangun sebuah ketenangan yang kita bahas kemarin. Perjalanan yang tenang, yang damai, kahanan hidupnya itu loh, internal, mulai internal dirinya itu tertata. Nah, ketika tertata, kesadaran itu sudah akan otomatis ya, secara alami nggak akan diam kok. Tenang terus tuh ya pasti bosen, tenang terus lah, terus ngapain gitu. Nah ini hubungannya dengan topik yang akan kita bahas ya, tentang pertumbuhan. Jadi setelah selesai atau mencapai ketenangan demi ketenangan, lambat laun kesadaran itu akan tergerak secara alami untuk mengalami suatu pertumbuhan. Nah, dari pertumbuhan itulah nanti akan dengan berbagai cara ya, kreativitas dan inovasi itu akan tumbuh sehingga akan mencipta sesuatu sesuai dengan jalan atau tugas sejati masing-masing. Begitu. Lalu jika ini Mbak Ninda, kalau misalnya nih sistem lama sudah benar-benar porak-poranda, sudah benar-benar runtuh, sudah benar-benar hancur gitu ya. Apa yang paling mendasar yang harus dijaga oleh masyarakat supaya kemudian tidak merasa kehilangan arah gitu? Ya, ini juga berhubungan dengan kemarin ya, ketenangan. Ketenangan itu untuk apa sih? Untuk kita masuk dalam keheningan. Nah, setelah dalam keheningan kan kita akan bisa masuk ke dalam diri, kembali ke jati diri. Tapi tidak kembali ke diri titik ya. Kembali ke diri untuk memperbaiki hubungannya dengan Yang Maha Kuasa di kenyataan hidupnya saat ini. Gitu. Jadi nek sampai nggak ada arah yo ilang sing kuwasane. Beres sih hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Internal diri dengan Yang Maha Kuasa. Gitu. Nggak akan kehilangan arah hidup bersama Yang Maha Kuasa itu gitu utuh ya? Seutuh-utuhnya dan Utuh-utuhnya. pasti akan jelas arahnya. Sangat clear arahnya harus seperti apa. Sampai kehilangan petunjuk, ya berarti hilang sing kuwasane. Dah itu aja. Tapi gini, kalau kita flashback lagi ya, melihat kemarin tuh rumah menteri dijarah, rumah anggota dewan dijarah, ya kan? Itu kalau Mbak Ninda melihat sebagai semacam apa ya, ekspresi ketamakan atau justru ini cermin dari sistem yang telah lama membuahkan ketidakadilan dan tidak ada yang mendobrak gitu. Gimana? Ya, esensinya adalah tadi Mas, akan meruntuhkan sistem lama untuk selaras dengan agenda dari Yang Maha Kuasa. Dan sistemnya akan mengatur sedemikian rupa, menggerakkan segala cara, bahwa itu melalui pribadi-pribadi kesadaran-kesadaran yang memang digerakkan untuk melakukan itu, dan memang kesadaran itu sedang di fase pertumbuhan di situ. Yang awalnya wes nompo-nompo lah digoblok-gobloki, dimanipulasi, dibohongi lah dalam tanda kutip, hidup dalam ilusi yang dijanjikan apa atau seperti apalah yang akhirnya hidup tidak ada kesadaran sama sekali, benar-benar meninabobokan kesadaran. Nah, mereka akan mulai bangun dan akhirnya melihat bahwa ini nggak bisa seperti ini. Sistem yang penuh manipulasi udah cukup. Nah, akhirnya akan ada pemberontakan. Nah, itu bagian dari pertumbuhan kesadaran di fasenya mereka. Jadi kalau bagi Yang Maha Kuasa itu nggak ada salah, nggak ada jahat, nggak jahat. Karena sudah melintas batas dualitas. Gitu. Ya karena memang sistem yang akan didobrak, maksudnya diruntuhkan untuk digantikan dengan sistem yang baru yang selaras dengan sistem Yang Maha Kuasa, yang memang harus bergerak mengarah sesuai dengan agenda Yang Maha Kuasa, pertumbuhan kesadaran di seluruh alam, tidak hanya di alam manusia. Maka pasti akan digerakkan suatu skenario demi skenario, menggerakkan segala sumber daya termasuk kesadaran yang ada di raga manusia untuk bergerak meruntuhkan sistem itu. Nah, kalau nanti nggak manusia, ya bisa alam semesta. Apapun itu akan digerakkan.
Seperti itu, Mas Hendra. Tapi paling enggak dengan adanya chaos ini kan sudah mulai banyak pejabat kita yang lebih aware dan mulai prepare. Ya. Oke, kita akan segera mengesahkan RUU perampasan aset dan lain sebagainya ya pada koruptor. Terus kita akan berbenah, itu kan mulai geliat itu kan mulai Awareness-nya kebangun. awareness-nya mulai kebangun gitu ya. Tapi posisi rakyat kecil, Mbak Ninda, kita lihat ya dari ya kalau di desa sih nggak ada efeknya apa-apa gitu ya. Tapi kalau kemudian di kayak kemarin ya di Jakarta di mana-mana gitu. Ini kan ketika posisi rakyat kecil di tengah sebuah transisi, mereka itu jadi korban chaos itu atau justru dari mereka lah akan muncul benih-benih perubahan itu? Ya, karena semua diproses ya Mas tanpa terkecuali. Jadi meskipun hidup kahanan di obrak-abrik, pasti akan muncul satu dobrakan atau ya diguncang kan dari dalam diri. Nah, dari diguncang itu pasti akan ada penyadaran baru kok. Untuk melangkah seperti apa. Ya memang bingung-bingung, akhirnya kan ngeliter mencari segala cara harus seperti apa. Nah, nanti akan tiba waktunya untuk benar-benar diam, benar-benar mengambil satu keputusan untuk meletakkan segalanya dan tinggal dirinya dengan Yang Maha Kuasa. Nggak ada lagi yang namanya keterikatan pada simbol-simbol lama, termasuk kekuasaan, termasuk jabatan gitu maksudnya ya? Iya. Oke. Dan itu akan diproses sesuai dengan kebutuhan kesadaran masing-masing, Mas Indra. Sesuai tingkatan perjalanannya. Dan kembali lagi ya, di setiap langkah itu akan selalu ada free will. Dan akan selalu ada potensi untuk tidak memilih ke jalan yang ditetapkan Yang Maha Kuasa. Akhirnya memutuskan sesuatu yang tidak bijaksana dan pasti itu akan mengarah ke habis-habisan. Jadi urutannya sudah jelas loh. Mau pilih ketenangan, keheningan kembali dalam diri, memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa di kenyataan. Bahwa Yang Maha Kuasa itu mengatur segala kenyataan dalam hidup. Nah, ketika tidak memilih jalan itu, pasti arahnya akan kejumblangan, Mas. Pati itu loh simbolnya. Yo pati pangane, pati penggaweane, pati jabatane, pati karaktere. Ya segalanya akan habis. Bagaimanapun juga solusinya kita kembali ke home frequency Home tadi. frekuensi untuk memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa.